Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Itu harapan kita semua. Hari ini kita akan belajar yaitu peradaban bahasa Arab sebelum Islam. Sebelum kita mulai belajarnya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita peroleh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billahi rabbah wa bi islami dina wa bi muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adapun kompetensi dasar dari materi kita yaitu pertama, menganalisis kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, menjelaskan kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Tujuan dari pembelajaran kita ini diharapkan peserta didik dapat memahami peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam yang akan kita bahas yaitu sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Nah, sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam itu pada awal mulanya ini bangsa Quraisy itu sudah menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu agama Hanif atau Hanifiyah, yang artinya benar dan lurus. Namun seiring waktu, ajaran ini berubah menjadi penyembah berhala. Nah, pada awalnya itu karena bangsa Quraisy saking cintanya terhadap Ka'bah sehingga batu-batu yang ada di sekitar Ka'bah itu mereka bawa ketika bepergian, sehingga batu-batu ini lama-lama berubah menjadi yang disembah oleh bangsa Quraisy. Nah, batu-batu ini akhirnya berubah lagi menjadi dibuat seperti patung. Karena pada masa itu bangsa Quraisy banyak yang hidupnya berpindah-pindah. Sebelum itu apa yang dimaksud dengan peribadatan? Ya, peribadatan itu adalah tempat ibadah, tempat kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan memperhambakan diri kepada Allah baik dalam bentuk kepercayaan, perbuatan maupun secara lisan. Jadi hikmah atau manfaat yang didapat dari mempelajari peradaban bangsa Arab sebelum Islam itu sangat-sangat bermanfaat karena kita dapat memahami hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh bangsa Quraisy sehingga kita dapat di zaman sekarang kita dapat menghindarinya karena kita sudah mendapatkan bahwa hal-hal yang tersebut itu adalah yang tidak baik untuk dilakukan. Sebelum Islam, masyarakat Arab Quraisy ini akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala. Nah, maka pada zaman itu disebutlah dengan zaman jahiliyah yang artinya zaman kebodohan. Karena pada saat itu bangsa Quraisy banyak yang menyembah berhala, berjudi, mengundi nasib, percaya sihir dan hal-hal takhayul. Nah, bahkan mereka menyembah berhala ini mereka buat sendiri, lalu mereka beri nama. Nah, adapun nama-nama yang sangat populer pada waktu itu ya, nama-nama berhala yang populer pada waktu itu yang pertama itu adalah Hubal. Nah, Hubal ini ditempatkan di sisi Ka'bah yang disembah oleh orang-orang Arab yang berada di sekitar Ka'bah atau di Mekah. Nah, selanjutnya ada Al-Latta. Al-Latta ini
ditempatkan di Taif. Terus ini ada Al-Uzza. Al-Uzza ini ditempatkan di Hijaz. Terus Hubal, Manat, tempatnya di dekat kota, ya maksudnya Manat yang ditempatkan di dekat kota Madinah. Nah, ini Manat ini disembah oleh penduduk sekitaran Madinah. Nah, ini ada contoh patung-patung sembahan bangsa Arab jahiliyah. Nah, kiranya seperti ini patung-patung yang mereka buat dan mereka sembah dan beri nama pada masa zaman jahiliyah. Nah, selain menyembah berhala, bangsa Quraisy sebelum Islam juga menganut beberapa bentuk pemujaan. Yang pertama itu menyembah malaikat. Menyembah malaikat ini dilakukan bangsa Quraisy sebelum Islam. Nah, karena ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Nah, selanjutnya itu menyembah jin, ruh, dan hantu. Menyembah jin, ruh, dan hantu atau menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat jin yang terkenal dengan nama Darahim, mereka selalu mengorbankan binatang di tempat itu agar selamat dari dan terhindar dari segala bencana. Selanjutnya, menyembah bintang-bintang. Menyembah bintang-bintang ini, yang termasuk bintang-bintang itu adalah benda-benda langit. Seperti matahari, bulan, dan bintang yang gemerlap cahayanya pada malam hari. Mereka menganggap bintang-bintang itu diberikan kekuasaan penuh pada Tuhan untuk mengatur alam ini. Itu selanjutnya, nah tadi itu adalah menyembah berhala. Nah, berhala itu adalah patung-patung. Ya, yang selanjutnya adalah sudah ada agama Yahudi dan Nasrani pada saat itu. Nah, selain bentuk-bentuk pemujaan tersebut, ada juga hal-hal tahayul yang diyakini oleh bangsa Quraisy sebelum Islam. Nah, seperti di dalam setiap perut orang itu ada ular. Nah, kenapa katanya manusia ini bisa merasakan lapar? Karena ular tersebut menggigit usus manusia. Nah, selanjutnya mereka bisa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Terus, bila mereka mengharapkan hujan turun, itu mereka biasa mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Demikianlah materi pelajaran hari ini. Untuk tugasnya, ini kita buat kelompok. Jadi, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Yang akan kita bahas pada kelompok ini yaitu atau yang akan kita kerjakan dalam kelompok yaitu yang pertama adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan lain sebelum datangnya Islam. Yang selanjutnya adanya peradaban besar dunia sebelum datangnya Islam. Yang ketiga itu berbagai macam benda-benda sesembahan orang-orang Arab Quraisy sebelum Islam. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya nanti bisa dikumpul untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup, kita bersama-sama membaca hamdalah. Namun sebelum itu, kita menyimpulkan bahwa peradaban bangsa Quraisy Islam itu sebelum Islam itu disebut dengan bangsa jahiliyah, yaitu bangsa yang yang bersikap bodoh terhadap ajaran Allah.
Demikianlah pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.